Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang saya hormati Ustadz Kiai Haji Sukardi, pengampu, pengurus dan yang terus mengawal di pengajian online kita pagi hari ini dan pagi hari-hari yang lain. Yang saya hormati pula seluruh pengurus, mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, lahir maupun batin. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, asatidz semuanya yang terus mengawal, ikut serta dalam tadabbur ilmu-ilmu. Yang itu mulanya mungkin kita ketahui setengah-setengah, lalu dicerengi, dipatenkan, dikuatkan dengan tambahan-tambahan dari asatidz. Atau mungkin yang belum sama sekali tahu, lalu kita akan menjadi tahu. Dengan tahu itu insya Allah kita dalam keadaan berilmu. Dan Allah tinggikan derajat-derajat orang yang berilmu. Di antaranya itu adalah kita semuanya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta pengajian yang terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan walau sedikit bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun orang yang memiliki banyak ilmu. Sebanyak apapun ia miliki tetaplah sedikit dibanding dengan ilmu Allah yang sangatlah luas, tak terbatas. Lalu dengan merasa belum mendapatkan, sehingga terus dan terus menerus untuk mencari dan terus mencari. Dan ingat, jangan berhenti untuk mencarinya, karena sesungguhnya ilmu Allah tidak sebanding dengan apa yang kita miliki, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Karena itu tidak lain niatan kita pagi ini adalah thalabul ilmi yang pertama. Yang kedua adalah silaturahim. Dan yang terakhir yang penting yaitu mencari berkahnya hidup ya dengan ilmu yang kita dapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu pagi hari ini kita akan membahas bahasan yang sudah lumrah sering kita bahas. Ya, dan mungkin panjenengan sudah tahu dan mudah-mudahan nanti tidak terlalu banyak bertanya karena sudah paham. Saya hanya menambahi sedikit saja tentang biar kaya harta, asal kaya hati. Kedua-duanya ini harus kita gandengkan. Boleh dong kaya harta, asal kaya hati. Tetapi jika itu memilih kedua-duanya itu tidak bisa kita raih, maka raihlah yang nomor 2, yaitu kaya hati yang itu abadi. Lalu kaya harta sekaya apapun, ya, semisal Korun tidak abadi hartanya, semisal Namrud tidak abadi hartanya, siapapun, ya, bahkan pemilik, ya, tempat yang sangat besar, bahkan bisnis yang sangat besar dunia, tetap itu tidak akan abadi dan akan musnah. Ya tidak akan bawa. Nah, sedangkan kekayaan hati ini kita bawa sampai mati, sampai menghadap ilahi. Itu yang terpenting. Lalu sebuah pertanyaan timbul. Siapa yang tidak ingin hidupnya berlimpah harta? Ayo, tidak ada.
Panjenengan kita semuanya orang dunia loh. Pokoknya ya seperti ini. Jangankan orang yang sehat, fisik, batinnya, pikirannya. Orang gila itu loh, seneng kok sama duit itu. Orang gila itu loh Pak. Kalau kita beri uang, lah ngerti itu, lah diberikan. Oh, seneng gitu, seneng. Diberikan, dibelikan apa makanan, dia tahu. Seneng diberikan. Siapa yang tidak ingin hatinya tentram dan bahagia, itu juga dicari. Jadi di dunia itu yang pertama itu mencari harta. Lalu yang kedua adalah mencari bahagia, tentram. Siapa yang nggak mencari tentram? Nah, ada orang yang mencari harta itu agar hatinya tentram. Lalu nggak ketemu ketentramannya. Lalu ada orang itu yang tidak mencari harta karena sudah tentram dengan keadaannya. Sudahlah begini aja. Dan seterusnya. Lalu semua manusia yang hidup di dunia pasti menginginkannya. Yaitu mendapatkan banyaknya harta dan ketentraman hati. Itu dikejar dunia ini. Bagaimana seseorang itu sampai usia tua gitu itu masih saja bekerja. Masih. Hanya di Indonesia ini mungkin ya karena ada purna tugas alias pensiun. Maka ia tinggal menikmati usia tua dan belajar. Enak Indonesia ini. Kalau panjenengan ke negeri lain, nggak ada yang namanya pensiun. Nggak ada. Nggak ada. Tetangga kita mungkin ya sekelas negeri yang maju ya Singapura. Sampai tua itu ya. Sampai tua gitu ya bekerja. Jadi tidak mau berhenti untuk terus bekerja. Lah kalau kita juga begitu. Kadang disuruh bekerja itu nggak mau berhenti itu. Kadang disuruh berhenti dari kerja itu nggak mau. Karena nggak mau diem itu nggak mau walaupun sudah sepuh. Walaupun sudah tua ya kerja yang ringan-ringan itu. Sudah diberitahu anaknya itu. Mama ini ya sudah istirahat. Nggak usah begini begitu sudah ikut saya. Ini tak begini kan tak begini. Tapi tidak mau. Tetap dia mau masak-masak, goreng-goreng, apa-apa. Sudah disediakan pendamping ya tetap saja gitu. Nah, kenapa kok begitu? Karena beliau tahu bahwa aktivitas bekerja itu bukan untuk menambah pundi-pundi hartanya, tetapi untuk mencari menambah pahalanya. Itu tahu akhirnya. Sampai sepuh gitu itu tidak mau menang, tidak mau diem. Karena dia tahu bahwa bekerja itu sudah tidak lagi untuk mencari harta, tetapi untuk menambah amal ibadah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Sudah nggak boleh sama anaknya bekerja atau apa aktivitas itu, apalagi orang dusun-dusun desa-desa tetap saja bawa cangkulnya ke sawah. Bukan untuk menambah agar kaya, ndak, oh, sudah tua, kaya untuk apa lagi? Ya, kecuali kalau masih muda gitu. Lah mereka itu sudah hidupannya sudah tenang begitu, tenang dengan dalam keadaan bekerja. Bahkan kebanyakan orang beranggapan bahwa hati akan bahagia jika di tangan kita ada harta. Lah ini yang belum ngaji. Mereka-mereka yang sudah ngaji, kita-kita panjenengan yang sudah ngaji itu ngerti bahwa yang di tangan, harta yang di tangan, harta yang dimiliki itu bukan sumber kebahagiaan. Kalau adanya harta di tangan lalu jadi sumber ketenangan jiwa, maka tertipu. Karena apa? Sebenarnya sumber ketenangan jiwa itu apabila telah mampu melaksanakan perintah Allah dengan baik dan dekat dengannya. Kalau itu belum didapat, sudah ya sholat itu, tapi kok masih gelisah. Sudah puasa itu, kok masih gelisah. Sudah tiap pagi lo baca Quran, kok masih ada rasa gelisah. Maka tanyakanlah kepada diri sendiri. Bahkan tanya pada hati, wahai hatiku, apakah engkau tidak bertambah imanmu sehingga engkau tetap gelisah? Karena itu kalau sakit, ya biasa sakit. Biasa mau sakit. Mau manusia itu kalau nggak sakit nggak lucu. Ya kayak Fir'aun itu gak sakit akhirnya sombong. Kudu
ono sakit-sakitnya gitu, pernah ngerasakan sakit gitu. Jadi pernah opnam gitu di rumah sakit ya 2 hari, 3 hari, seminggu. Oh, enggak apa-apa. Ya pindah tempat tidur. Ya dinikmati saja di rumah sakit sana ya dites gini. Jangan jangan tegang. Biasa saja lah. Kalau orang yang sudah mendapati ilmu sakit, dia senang sakit itu. Malah justru kalau nggak sakit itu malah malah ini, malah merasa ya apa ya aneh. Aku gak loro-loro blas ya wis entuk setahun gak loro blas. Malah begitu. Pernah Ibnu Hazm itu, ya, ketika dia tidak datang, tidak sakit badannya. Kenapa ya saya ini kok tidak pernah sakit? Apa Allah membiarkan saya begitu? Karena beliau beliau yakin bahwa ketika sakit itu tanda bahwa Allah itu sayang. Lalu kita menyebut-nyebut namanya, memanggil-manggil namanya, terus ada rasa takut, takut ditinggalkan, dan lain sebagainya. Nah, yang akhirnya timbul. Ternyata kekayaan itu bukan harta, karena harta bisa habis untuk rumah sakit. Bahkan berobat itu sampai jauh untuk mendapatkan kembali kesehatannya. Nah, sering kita sebutkan. Lalu ketika rohani sakit, apa yang kita lakukan? Apa pembiayaan? Lalu Rasulullah bilang, agar bersedekah untuk tudfaul bala, untuk menolak bala, sedekahlah, zikirlah, sholatlah, sunnah gitu. Itu khasnya rohani. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk meraih keduanya, banyak harta dan tenangnya jiwa, atau kaya harta dan kaya hati, untuk meraih kedua-duanya, itu berbagai jalan untuk ditempuh. Ada yang akhirnya berhasil meraih yang pertama, yaitu kaya harta. Namun tidak dapat yang kedua, yaitu kaya hati. Ada itu, ngejar gitu. Contohnya gini, ketika waktu miskin gitu ya, waktu fakir gitu ya, ya hanya punya uang 50.000. Ya sehari itu pegang 20.000, 50.000, 100.000 itu paling banyak. Saat saat fakir gitu ya, saat miskin itu hanya itu yang dipegang. Lalu ternyata dengan kefakiran dan kemiskinannya itu dia mampu bersedekah bahkan 100% hartanya itu. 50.000 ya pegang, ada orang butuh dikasihkan semua 50.000 itu. Nah, dia paham betul orang fakir orang miskin itu karena penderitaan itu tidak enak. Lalu ada orang menderita itu ndak berat mengeluarkan itu 50.000 dikasihkan gitu aja. Loh, sampean di mana? Wes, aku gampang. Besok aku ada lagi. Padahal itu belum ada lagi tuh. Nah, ketika kaya, seseorang itu sudah memenuhi kekayaannya. Apakah bisa, umpamanya uang 100.000, 100 juta, umpamanya, lalu diberikan semua. Atau 50% lah. Ya, 50 juta dikasihkan. Kan sulit itu, berat itu. Sehingga sebenarnya yang menang itu tetap orang miskin, yang menang itu. Orang yang keadaan miskin, itu gampang sekali bersedekah itu. Sampai ngapunten saya itu pernah atau gak pernah sering ya melihat itu. Orang itu kok selalu ke sana gitu ya. Ternyata ngapunten dengan jalannya yang terseok-seok gitu, seorang wanita yang sudah sepuh, itu ternyata ketika kita lihat terus dia masuk ke dalam masjid. Dia memasukkan infaknya ke dalam masjid itu hampir tiap pagi. Hampir tiap pagi. Kok gati mentok untuk itu loh. Mengawali hidup. Mengawali hidupnya itu dengan bersedekah. Adakah orang yang banyak hartanya itu mampu mensedekahkan? Dia mungkin mensedekahkan itu 50%. Hari ini punya 100.000. Lalu yang 50.000 diinfakkan ke situ. Besok lagi dapat 50.000. 25.000 diinfakkan ke situ. Atau 10.000 diinfakkan ke sana. Nah, semakin orang kaya itu semakin hati-hati dalam berinfak. Umpamanya kita punya uang 100 juta. Atau mungkin 1 M kita punya. Ayo, bisa nggak 50% kita berikan kepada masjid itu? Pasti
pasti bertambah eman, bertambah kaya, bertambah eman, bertambah kaya, bertambah eman. Sedangkan orang yang fakir tadi bisa 100% hartanya dikasihkan. Dan tidak bingung terhadap harta yang tersisa atau tidak. Tersisa ada atau tidak, itu tidak bingung. Karena sudah biasa begitu. Terlatih untuk tidak bingung karena tidak ada uang. Terlatih. Ayo, coba. Sekarang kita itu belas kalinya ke duit. Padahal biasanya itu ratusan juta ada di tabungan atau ada di tangan. Pasti bingung. Karena kebiasaannya tersimpan ada harta kita. Wes, disitulah perbedaan kaya harta dengan kaya hati. Ada yang gagal meraih yang pertama, namun berhasil meraih yang kedua, yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Ada orang yang bekerja terus-menerus, tetapi untuk meraih harta yang banyak, itu enggak Allah beri. Lalu Allah berikan kekayaan hati, sehingga tidak lupa untuk berderma terus tiap hari. Apalagi hari Jumat. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan ada yang berhasil kedua-duanya. Ya kadang orang mendapati kekayaannya banyak. Tapi aweh, loman, siapa saja. Ke masjid, ke musola, ada pembangunan ini. Ada infak sedekah jariah ini dan sebagainya. Aweh gitu loh. Ndak heran gitu loh. Dengan apa yang ia lakukan itu tidak gumun. Ya sudah kasih, ya kasih, selesai. Coba kalau umpamanya ada yang pertama itu kita sudah, umpamanya ada orang datang ke rumah membawa proposal untuk pembangunan musola. Ya, terus kita berilah uang umpamanya 500.000. 500.000 kita berikan. Lalu besoknya lagi itu datang proposal yang mungkin yang lain. Yang sama juga untuk masjid, untuk musola. Maka kita akan berpikir ulang. Wingi wis ono ya. Terus saiki kok teko meneh. Lah, kata-kata kemarin sudah aku beri. Itu bisa jadi menggagalkan amal yang kemarin yang kita ingat itu. Bisa mendelete amal yang kemarin. Gara-gara ada orang yang datang kemudian untuk juga mengajukan proposal yang sama. Loh wingi lah aku wis. Loh, itu loh bisa menghabiskan, menghilangkan, menggagalkan. Yang sering saya contohkan itu di mana-mana itu kegiatan seperti ini. Panjenengan ngaji tiap pagi di Asyifa toh, tiap pagi di Asyifa toh, ini. Lalu selama ini bertahun-tahun ngaji bersama Asyifa ya ono ceramai, nasihat-nasihat dari asatid, ada taksinnya dan sebagainya. Lalu panjenengan saat ini loh ngapunten naudzubillah. Walau Asyifa ngaji ngono wae kok. Loh gitu itu menghapus bertahun-tahun ngaji di Asyifa. Menghapus pahala bertahun-tahun ngaji di Asyifa. Gara-gara kata-kata sederhana. Walau ngaji Asyifa iku ngono ae kok. Menghapus. Karena apa? Setelah kita mendapati banyak ilmu dan lain sebagainya, meremehkan tempat di mana kita mencari ilmu. Awas ini hati-hati. Di sini loh kekayaan hati itu yang tidak ternilai dan menjaganya itu benar-benar harus luar biasa. Oh, Ustaz Mukhtar itu dan sebagainya. Selama ngaji sama saya panjenengan, wis gono gunane nol, balik meneh nol meneh. Ngono iku gak njaluk sepura pangerane masa iso. Astagfirullahaladzim, ya aku kok ngono ya. Hati terjaga dengan baik dalam menilai-nilai. Maka penting ini Bapak Ibu penting. Mudah-mudahan ini tambah jelas, tambah paham, tambah paham. Panjenengan ngaji tempuh di mawon. Ojo adik kok sampai ngeremeh nih tempat nggon ngajiku. Umpamanya di sini ada Asyifa, di sana ada As-Sakinah, di sana ada apa-apa-apa. Wes aku nang Asyifa wae wong dhisik lho As-Sakinah itu lho ya meng ngono-ngono tok. Lho ngenyek padahal salawase ku melok Sakinah umpamanya gitu. Selama ini itu yang mendidik dia paham ini sampai ngaji di Asyifa. Itu mungkin di pengajian yang lain, di tempat yang lain. Lah kok setelah ngaji di Asyifa itu ngeremehne yang lama. Layah baton amaluka. Walatakunan minal khasirin. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 258, 960 itu. Jadi mengungkit-ungkit, menjelekkan apa yang sudah didapat.
Masya Allah. Itu walaupun perihal sedekah, tapi kan ya berkesinambungan. Persoalan ini juga harus dipahami. Karena itu penting sekali. Panjenengan umpamanya ikut sanlat pesantren kilat. Pesantren kilat itu wes melok, wes mari, selesai pulang. Besoknya itu ada temannya tanya, di mana kemarin ikut pesantren kilat kemarin? Halah wes biasa gitu. Kalau ngeremeh nih itu. Hilang apa yang kemarin itu didermakan, umpamanya ada pembiayaan apa gitu. Terus ada ustadz yang memberi tausiah, hilang itu Bapak Ibu. Amalnya itu hilang. Makanya hati-hati. Itu gak kepikir toh. Panjenengan gak kepikir toh. Untung ngaji seiki, alhamdulillah, masya Allah. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah sudah dapat kedua-duanya? Kaya harta dengan kaya hati. Lalu bagaimana cara untuk mewujudkan keduanya agar kaya harta dan kaya hati? Kaya harta dan kaya hati. Bapak Ibu, kekayaan hati, kelapangan rizki. Jadi kita balik sekarang. Kekayaan hati, kelapangan rizki. Jadi kekayaan hati itu menghantarkan kelapangan rizki. Tidak dibalik, kekayaan harta itu menjadi kelapangan hati. Tidak dijamin. Tetapi kekayaan hati terus menjadi kelapangan rizki. Dijamin oleh Allah. Dijamin. Jadi kalau orang itu kaya dalam hati, maka Allah akan titipkan sebanyak harta yang ia tidak ketahui dari mana asalnya, ya, untuk didermakan kepada yang lain dan untuk dipakai dakwah sepanjang hayatnya. Lalu Bapak Ibu, kekayaan harta. Ayo kita telaah dan ini sudah kita pahami juga. Bukankah harta itu milik Allah? Boleh dong diterjemahkan. Boleh dong diterjemahkan. Surat nomor 2 ayat 255. Surat nomor 2 ayat 255. Surat Al-Baqarah ayat 255. Mungkin ini sudah kita hafal banget ini. Lillahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sorry. 284. Lillahi. Ini keliru ini. 284. Sorry, 284 lillahi. Monggo. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayo, silakan Pak. Langsung dibaca Ustaz. Satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Serupa begini ini banyak di dalam Al-Quran bahwa milik Allah lah apa yang ada di langit, milik Allah lah apa yang ada di bumi. Yes. Ini kita patenkan dan kita matangkan bahwa kekayaan harta yang kita miliki itu kita bukan pemiliknya. Kita bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Sehingga yang nampak pun juga milik Allah, yang tak nampak pun juga milik Allah. Karena milik Allah, maka detail Allah itu tahu. Bahkan di dalam hati kita, yang itu unek-unek, ya, baik itu senang maupun sedih, baik itu menyangkut diri, pribadi maupun orang lain, terdeteksi oleh Allah karena Allah pemiliknya. Pemilik hati. Bahkan kerelung hati ke jiwa kita, bahkan apa yang akan kita rencanakan dan belum kita rencanakan itu Allah sudah tahu. Kita mau kemana nanti habis ini, itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu, orang banyak tidak tahu. Tapi Allah lah yang paling yang maha tahu karena pemiliknya Allah. Yang kedua,
Karena harta itu milik Allah, maka jangan sampai kita itu merasa bahwa harta itu milik kita. Yang kedua, dititipkan kepada manusia. Titip Allah itu. Titip. Jadi tidak PN, ambil aja, wis untukmu. Enggak. Tetapi dititipkan, diamanahkan kepada kita. Baik harta yang nampak maupun yang tak tampak. Harta kekayaan maupun harta jiwa. Harta yang berupa jiwa, yaitu kesehatan lahir batin kita itu. Itu titipan semua. Maka benarlah ayat Allah yang mengatakan summalatus alunna yaumaidin anin naim. Ada nikmat yang tidak kita kira ditanya oleh Allah, yaitu nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan. Nganggur kita, diem kita, sehat kita, itu semuanya kesempatan. Itu Allah akan tanya, engkau pakai apa kesehatanmu? Engkau pakai apa kesempatanmu? Seperti itu ditanya oleh Allah. Sehingga kesempatan, kesehatan, semuanya akan ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah titipkan kepada kita. Ya, kesehatan dan kesempatan itu. Lalu kita tak hanya hak pakai saja, bukan hak milik, hak pakai. Hak pakai saja. Apa yang kita miliki itu hak pakai sekali lagi, bukan hak milik. Karena pemilik sejatinya Allah. Karena pemilik sejatinya Allah, maka kapanpun diambil, kita tidak usah resah dan gelisah. Lah, tidak resah dan gelisah begini karena sudah kebiasaan kita paham tentang apa yang kita miliki sejatinya milik Allah. Kita sudah paham betul itu. Karena kita hanya hak pakai saja. Kendaraan mobil, panjenengan punya, kita punya itu. Enggak punya kita, sebenarnya hak pakai saja. Ada apa-apa kita tahu-tahu anfal, tahu-tahu sedo, kembali ke Allah. Kan enggak kita bawa. Nah, yang hak milik itu yang sudah kita dermakan yang nomor 4. Tidak dibawa mati kecuali yang didermakan. Ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Harta yang diberikan untuk pendidikan, untuk fasilitas ngaji, untuk membeli Al-Quran dan dibaca banyak orang, untuk wakaf, untuk jariah dan lain sebagainya. Yang didermakan akan kembali. Dan yang tersisa akan diambil oleh yang hidup, yaitu ahli warisnya. Bahkan sering kita dapati, kalau kita tinggalkan harta itu sebelum kita amanahkan, jadi masalah di akhirat. Dan ini bahasan hari Kamis kemarin. Bahasan hari Kamis, jadi saya hari Ahad kemarin karena berada di tempat yang tidak mungkin online. Karena itu saya tukar dengan Ustadz Farid di hari Kamis kemarin. Alhamdulillah Sabtu kemarin sudah datang. Sabtu sore datang langsung ke Jombang, dijemput sama teman-teman tim yang ngaji di Jombang ini. Lalu nanti pulang sore ada ngaji lagi sampai malam jam 9. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan panjenengan pula. Insya Allah diberikan kesehatan lahir dan batinnya. Alhamdulillah. Yang berikutnya Bapak Ibu, kekayaan harta sekarang kita akan bahas. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk menjadi kaya. Tidak salah. Bahkan mencari kekayaan itu disyariatkan dalam Islam. Karena itu berarti mencari rizki dan berusaha di dunia sebagaimana dicantumkan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayatnya ayat 10. Iya tadi ini ya. Ini surat Al-Ahzab apa? Monggo, ada ya? Silakan Pak. Ya, hukum. Halo? Oke, Pak Ustaz. Sudah, monggo langsung. Langsung ya. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu,
Dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Tuh, bukan berarti salah itu, Pak. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Surat Oke. Al-Jumu'ah ini kok Al-Ahzab ya. Al-Jum'ah surat pinten, Pak Ustaz? Surat Surat Al-Jumu'ah. Bentar, guys. Kedap. Kita cek ayat 10-nya. Surat Al-Jumu'ah. Surat nomor 62 ya. Ayat 10, Pak. Nggih. Ayat 10. Lah, ya betul. Sorry, Pak. Ayat 11. Oh, betul ayat 10. Surat Al-Jumu'ah. Surat Nggih. yang ke 62. Ya. Ayat 10. Nah, di situ ada ayat yang berbunyi fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh. Nah, itu. Monggo. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, Terus, Pak. perintah itu, Bapak Ibu, perintah itu kan fantasiru fil ardi. Bertebaranlah di muka bumi, nyambet gawe, berdagang lagi. Jadi kalau sudah selesai sholat Jumat, kamu jangan leye-leye, itu langsung kejar, ayo. Jadi perintah untuk fantasiru fil ard, untuk bertebaran di bumi, entah berdakwah, entah berdagang, entah apa saja, harus dilakukan. Jadi tidak ngetem atau stay di masjid gitu. Tidak. Justru Allah perintahkan untuk nyambet gawe. Bahasa orang Jawa nyambut gawe. Untuk apa? Mencari karunia Allah. Walaupun tetap dalam pencarian karunia itu tidak boleh berhenti untuk mengingat Allah. Lalu satu lagi. Ya, di banyak ayat itu kita kutip dua, yaitu surat 67. Surat Al-Mul. Surat Al-Mul. Surat 67. Ayatnya juga ayat 10. Ayat 10. Bisa disebutkan di sana. Ayat 10-nya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Nah, monggo diterjemahkan. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Oh, mohon maaf, itu juga keliru juga. Masya Allah. Ngantuk itu. Ayatnya ayat 15, Pak. Ayat 15. Ayo, ayat 15-nya. Tak ganti Ayat sekalian. 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya, betul. Jadi, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu dan cari karunia-karunia Allah. Wakulumi rizki dan makanlah dari rizki-rizki yang telah disediakan. Jadi, seakan-akan Allah memerintahkan kita untuk terus bergerak, tidak boleh berhenti. Terus mencari dan mencari. Bukti bahwa manusia itu diberi kesempatan untuk mendapatkan banyak hal. Ya, tentang kekayaan, tentang kepemilikan, tentang fasilitas dan lain sebagainya yang mereka dapatkan. Ya, adakah yang mencari dan tidak dapat ada, tapi seseorang tidak boleh berhenti untuk mencari karena itulah ikhtiar manusia. Selama masih bisa dilakukan, terus lakukanlah. Selama masih sehat, terus lakukanlah. Dalam keadaan tetap berzikir kepada Allah. Lalu kita nyambungkan ke kekayaan hati sekarang. Yes. Artinya apa? Boleh orang kaya itu, boleh. Wong nyatanya perintah Allah dalam Al-Quran ada. Lalu Ustadz kok tadi bilang kekayaan itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Iya memang. Setelah mendapatkan kekayaan yang dikejar untuk mendapatkannya,
Maka ketika sudah digenggam, jangan sampai genggaman itu terlalu erat. Sehingga nanti kalau kehilangan menjadi sedih. Karena sekali lagi, kalau kita orang yang cerdas, pintar dalam agama, itu mengetahui harta itu bukan segala-galanya. Karena betapa banyak orang yang kaya harta, tetapi tidak tenang-tenang hatinya. Bingung, gelisah, apa yang terjadi itu. Nggak tahu gimana harus ini, itu, dan sebagainya. Sehingga dengan dia kerja keras, sepaneng pikirannya itu sampai ngeluh pikirannya itu untuk mengejar poin yang harus dia kejar, mengejar prestasi yang dia harus jalani dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dikejar oleh keduniawian, akhirnya sumpek dewe, ngeluh dewe. Kenapa? Karena ia memakai akal dalam hal pencarian itu tidak dibarengi akal itu dengan hati, ya, dengan kekayaan hati. Nah, ini penting. Lalu bagaimana kekayaan hati? Maka kita hanya bisa mengibrah saja, menambah pengalaman hidup dengan membaca orang lain. Ada tukang sampah, tiap tahun itu bisa berkorban loh Pak, Bu. Tukang sampah itu kan sepele tuh ya, mengumpulkan. Loh, bukankah ini kekayaan hati yang luar biasa? Sedangkan yang punya harta, yang itu mungkin cukup untuk berkorban tiap tahun, ya tidak lakukan. Dan pemahamannya hanya sekedar begini. Pemahamannya hanya sekedar, oh saya sudah kok tahun kemarin, loh kok gitu? Kok kalah dengan tukang sampah ininya? Pemikiran agamanya itu loh. Pahamnya kok sampai di situ saja, kan gitu. Tukang sampah tiap tahun berkorban. Bahkan ngapunten, 2 ekor kambing. Begitu loh kalau korban. 2 ekor. Tidak satu Pak. 2. Luoten ngaten niku, ya Allah. Ya Allah, jadi bagaimana ya yang kita punya harta itu ya terus eman loh, ini tinggal segini-gininya itu. Nah ini belumlah akan ada kurban itu sudah harus direncanakan. Dan orang yang seperti ini tuh enggak dayani bahasa Jawa nih. Gak kita kira gitu loh, gak kita kira. Masya Allah, tahu-tahu aku korban. Loh, ya Allah korban. Ya Allah gitu ya. Tidak ngira sama sekali. Padahal tiap harinya itu apa? Mau cari botol-botol bekas itu. Ada orang miskin yang mampu. Ya, menginfakkan separuh hartanya yang tadi kita bilang. Gimana dia bisa memberi secara rutin. Ya, infak-infak itu rutin. Sedangkan kita kadang-kadang mungkin berpikir-pikir dulu untuk memberi. Sehingga sering dibahas ya, 100.000 untuk ke masjid itu besar. Tapi 100.000 dibawa ke mall itu kecil sekali. Kecil sekali. Hanya untuk sekedar makan yang apa itu di mall itu mungkin sekeluarga itu menghabiskan 400-300 itu biasa. Ayo coba yang 100 saja kasihkan infak di masjid. Itu gimana itu loh. Nah, padahal orang itu ketika fakir ya, atau kita lihat orang-orang itu miskin, sesama orang miskin, sesama orang fakir itu saling berbagi. Ikan ya saling berbagi. Sampai masak apa? Aku masak rawon. Iki loh, juga. Enak sekali gitu loh. Enak. Memberi itu tanpa beban gitu loh. Sesama tetangganya yang juga kurang mampu. Sesama fakirnya, sesama janda itu. Aku loh masak eseng-eseng. Kilo ini ya petang. Ini tak bagi-bagi gitu itu gampang sekali. Nah, aku kono segone wah akeh. Segone wajib jer akeh. Lho gitu tuh loh. Gitu tuh loh. Itu kenikmatan yang tidak atau jarang bisa dirasakan oleh kebanyakan orang yang mampu gitu loh. Tidak bisa. Itulah yang disebut kekayaan hati itu. Loh, kalau ada orang yang kaya harta dan kaya hati loh, betapa mulianya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehingga ibrah kita langsung menuju pikiran kita kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Gitu. Yang separuh kekayaannya, bahkan hampir seluruh kekayaannya untuk dakwah perjuangan Islam. Nggak mikir mburi, aku mangan apa, makan apa, nggak mikir.
Sampai siapa itu yang namanya Putri Abu Bakar itu yang biasa ngirim Nabi yang pernah ngirim Nabi makanan ke mana ini Gua Sur itu siapa itu ya? Seorang wanita itu putrinya Abu Bakar itu sampai bilang begini, wahai ayahku, bukankah ayahku punya uang untuk membeli mangkok yang lain, tidak mangkok itu untuk minum dan makan? Wahai anakku, bukankah ketika aku memiliki sesuatu, nanti Allah akan hisab dengan apa yang aku miliki itu. Cukuplah ayah ini begini saja, agar tidak banyak pertanyaan nanti di akhirat. Sampai begitu loh, coba. Betapa kaya harta dan kaya hati itu menyatu di para sahabat Khalifah 4 itu. Apalagi Utsman. Ya, Masya Allah ya Rahman. Jadi ibrah kita itu sampai menelaah ke sana. Kok bisa ya manusia itu seperti itu ya, luar biasanya yang ada di lingkungan Rasulullah. Lalu kemana lagi kita akan beruswa kecuali kepada Rasulullah dan para sahabat. Kalau tidak kuat dengan Rasulullah saking luar biasanya akhlaknya, kenapa tidak kita menilik salah satu sahabat yang dicintai Rasulullah yang dijamin masuk surga untuk kita uswai atau kita telah sejarah dan perjuangannya. Masya Allah. Tanpa ada yang tahu seorang berpakaian lusuh masuk ke masjid untuk memasukkan hartanya di kotak infak masjid. Ya kita tengok itu sederhana sekali, orang itu jualannya ya tidak begitu laku, disuruh ke sana kemari. Lalu dia berhenti ya di sebuah musola, dia masukkan lalu keluar lagi berjalan lagi. Masya Allah. Jadi ia berjanji sampai saya kalau dapat 100.000 maka aku infakkan 50.000-nya untuk, jadi setiap kelipatan itu dia akan infakkan separuhnya. Kalau dapat 200.000, ia akan infakkan 100.000-nya. Kalau ia memiliki laba yang lebih dari 50.000, maka ia akan infakkan separuhnya dan seterusnya. Sampai begitu dia bilang kepada yang menanyakan hal tersebut dilakukan. Dan tidaklah banyak lakunya itu, tetapi dia bisa berbuat sesuatu untuk yang luar biasa. Kaya hati, kaya harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sambungkan berikutnya. Memang tahukah bahwa keduanya sama penting? Kedua-duanya sama penting, yaitu kaya hati. Kenapa orang itu bisa kaya hati? Karena matangnya iman, karena matangnya ilmu, karena matangnya amal, karena matangnya pengalaman. Kematangan itu menjadikan kemampuan untuk mengambil hikmah dari hal-hal yang sedikit. Walaupun mendapatkan sedikit ilmu, tapi sudah mengetahui hikmahnya. Sudah mengetahui hikmahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu penting juga kiranya untuk ketahui bahwa pada akhirnya kaya itu adalah merasa cukup. Pada akhirnya kaya itu adalah merasa cukup. Bukankah di dalam surat Al-Bayyinah, surat nomor 98, ayatnya ayat 8, Pak. Surat Al-Bayyinah, surat nomor 98, ayat 8. 98 ayat 8. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Demikian bunyinya dan boleh diterjemahkan. Ya, Pak Ustaz. Balasan mereka di sisi Tuhan, mereka ialah surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Baik, Allah pun ridho kepada mereka. Mereka pun juga ridho kepada Allah. Artinya apa? Ridho dengan apa yang ada. Disyukuri dengan sepenuh hati. Diikhlasi dengan apa yang didapat.
Lalu Allah ridho, terus mereka juga ridho kepada Allah. Ya, kekayaan yang melimpah. Lalu kekayaan hati yang luar biasa. Kekayaan yang melimpah yang didermakan. Lalu Allah ridho. Ridhonya Allah itu berimbas kepada kekayaan hati yang ia miliki. Salam. Karena itu penting sekali. Yang dimaksud kaya hati adalah perasaan dalam jiwa. Atau diri seseorang yang senantiasa merasa cukup atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Dalam term lain, kekayaan jiwa ini sering disebut dengan qanaah. Qanaah. Neriman. Lah, ada orang itu yang neriman gitu. Lu tambah terus, akhirnya tambah kaya, tambah kaya. Namun dia tidak rupakan dalam bentuk fisik yang ia miliki, tidak. Tapi dirupakan dalam bentuk rumah-rumah surganya. Menghias rumah surganya. Dengan cara yang ia ketahui. Ya, menggandeng para yatim duafa, para penghafal Quran yang dibiayainya. Ya, pesantren-pesantren yang disumbangnya. Para kiai, para ulama yang dimuliakannya dengan fasilitas yang diberi. Dan seterusnya. Dan dengan demikian dia memiliki kekayaan yang abadi, yaitu yang akan diambil di akhirat nanti. Jadi kekayaan yang ia punya itu bukan untuk menghias harta dunia, fasilitas dirinya, mboten. Tetapi kekayaan, semakin banyak kekayaan, ia hias untuk menempuh perjalanan jauh dan melapangkan perjalanan itu untuk menuju Allah. Ikhtiar maksimal, maka akan ada hasil maksimal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, kekayaan itu bukan soal berlimpahnya harta, benda dunia, melainkan kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa atau kekayaan hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan ini menjadi pemacu dan pemicu semangat kita pagi. Untuk hari Ahad ini banyak acara di Surabaya sepertinya. Ada acara apa, giring bola, apa-apa itu kayaknya rame. Mungkin saya baru sore nanti kembali atau siang nanti kembali. Setelah acara di Semangat selesai. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas yang singkat dan ringkas ini menyejukkan hati kita untuk tetap semangat. Jadilah orang-orang kaya harta dan ayo jadi orang yang juga kaya hati. Sampai pertemuan berikutnya saya kembalikan kepada Pak Hedi. Terima kasih, monggo.